yang ke-10 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan kita menghimbau semoga hari ini bagi sekali lagi yang belum mengikuti rangkaian ini bisa kita share bersama untuk saudara-saudara kita. Siaran ini di Bedah Buku ini disiarkan langsung melalui Facebook Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Silakan bisa dibuka dan bisa di-share kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan majelis Bedah Buku pada siang yang berbahagia ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Kori Internasional. Kami jemput dengan hormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zamri MSy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ini akan dipandu oleh ulama muda Provinsi Riau. Beliau S1 beliau selesaikan di Al-Azhar Mesir, kemudian S2 beliau di UIN Suska Riau dan S3 on proses. Kemudian beliau juga menjabat sebagai ketua panitia bedah buku selama di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan sebelum kita melaksanakan bedah buku, kami sekali lagi mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai masker selama berada di lingkungan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita jemput dengan hormat moderator kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Hanafi LC MSy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang hadir pada siang ini mengikuti bedah buku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah penutup ataupun hari terakhir bedah buku kita untuk Ramadan 1442 ya. Walaupun sebenarnya hampir setiap tahun An-Nur itu mengadakan bedah buku, dan pada pertemuan terakhir ini semacam puncak daripada bedah buku kita yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab yang sangat penting bagi kita selaku masyarakat muslim, terkhusus masyarakat muslim Indonesia yang dari nenek moyang kita ya, tanpa terkecuali hampir semua nenek moyang kita dulu dari sejak datangnya Islam di negeri ini bermazhab Syafi'i. Dan sebagaimana yang kita ketahui belakangan, hampir ada sebagian orang mungkin sudah tidak kenal dengan mazhabnya dan terkontaminasi pemahaman-pemahaman atau pemikiran bahwa kita memang tidak perlu bermazhab di dalam beragama. Tentu saja ini pemikiran-pemikiran yang keliru. Maka hari ini kita bedah buku ini ilmiah ya. Saya katakan bedah buku ini ilmiah. Semua yang melihat langsung ataupun menonton melalui live streaming ataupun menonton siaran ulang daripada kegiatan ini, ingat ini adalah kegiatan ilmiah. Jika ada yang tidak sependapat, silakan tampilkan argumen kalau memang itu betul-betul ingin berdebat secara ilmiah. Hari ini kita lihat sudah muncul komen-komen yang tidak beradab di luar sana. Jadi kita maunya siapa saja yang tak sependapat dengan siapa saja pemateri ini, silakan adu argumen, buat tulisan atau buat apa saja. Jangan menggunakan bahasa-bahasa preman di media sosial. Ini banyak pula penggiringan-penggiringan yang kita lihat menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana beradab secara ilmiah. Kalau dia memang betul beradab secara ilmiah, maka rodlah. Mari kita adu argumen. Apa yang disajikan oleh penyaji-penyaji kita, silakan dijawab jika ada yang tidak setuju secara ilmiah. Jangan semacam preman yang tidak mengerti bagaimana cara menjawab, seakan-akan ingin menggunakan otot di dalam menjawab. Ini memalukan sekali. Siapa saja mendengarkan langsung di sini, angkat tangan. Mana yang tak sependapat? Melihat langsung melalui live streaming, silakan adu argumen. Apa yang mau disajikan silakan ditampilkan. Nah, itu dia. Jadi saya katakan sekali lagi, bedah buku yang dilaksanakan oleh Masjid An-Nur adalah bedah buku yang ilmiah. Ada bukunya, ada pendapat di situ, dan orang-orang yang kita tampilkan adalah orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya. Hari ini kita membedah buku sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i. Karena memang kita dari dulu bermazhab Syafi'i. Dari nenek moyang kita bermazhab Syafi'i. Tentu kita ingin mengokohkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, apa yang kita anut selama hari ini. Maka alhamdulillah ada yang ahli di bidangnya. Kita undang dan kita jemput tuan guru kita yang tak perlu saya bacakan lagi profil mereka. Tentu saja antum semua lebih kenal dibandingkan dengan saya. Saya minta untuk hadir bersama kita Tuan Guru Al-Mukarram Ustadz Al-Fitri LC MPD dan juga Dr. Zulhendri Rais. Saya persilakan untuk bergabung bersama kami. Ta'ala sini. Ta'ala Syekh. Ustaz di sini. Baik, kita bagaimana kita menghemat waktu ya, karena kita nanti berharap setelah ini banyak diskusi. Jadi kita minta nanti dalam sesi pertama kita minta kesediaan pembedah kita Ustadz Al-Fitri untuk menyampaikan poin-poin penting selama 30 menit. Lalu kemudian kita minta kesediaan Ustadz Zulhendri Rais selama 20 menit. Sengaja saya persingkat
supaya nanti kawan-kawan sekalian lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi. Silakan, mau murad silakan, mau menambahkan silakan, mau bertanya silakan. Biar kita puas apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, itu nanti 30 bisa ditawar jadi 40. Kalau perlu nanti habis asar kita sambung lagi, tidak puas kita sambung lagi habis asar. Yang penting hari ini tuntas. Semua yang hari ini, yang selama hari ini sudah bermazhab Syafi'i, tidak lagi ragu untuk bermazhab. Tidak lagi ragu dengan Imam Syafi'i. Di sini ada sejarah, di sini ada manhaj atau metode ijtihadnya yang akan dipaparkan kepada kita semuanya. Baik, kita minta kesediaan yang pertama Tuan Guru Ustadz Al-Fitri LC MPDI. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'al hadha fi mizani hasanatina yawmal qiyamah. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bik. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائك أعداء الدين. يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا مجيب السائلين. Moderator yang saya hormati dan tokoh masyarakat, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, cerdik pandai, alim ulama, kemudian doktor kita, imam besar Masjid Agung An-Nur, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang ini atau ba'da zuhur ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang agama atau ajaran agama kita. Ditambah pula dengan niat i'tikaf, mudah-mudahan pahala yang kita bawa nanti dan yang kita dapatkan di akhirat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini diberikan amanah untuk membedah buku yang dikarang oleh ulama besar di zamannya. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, ya seganlah saya untuk duduk di sini, apalagi untuk membedah bukunya. Tapi kena amanah, ya gimana lagi. Jadi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, ya juga tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Baik, dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama, tentunya buku ini tidak bisa kita bedah semua poin yang ada di dalamnya. Itu jelas ya. Maka saya akan membahas beberapa poin saja yang saya rasa penting untuk diangkat dan disampaikan. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran sedikit atau tasawur tentang katakanlah lamhah, gambaran singkat tentang buku ini dari sisi dirasatul madhab atau studi tentang mazhab fikih. Kalau boleh saya berikan temanya begini ya, ini untuk pengantar dulu. Kaifa nata'amal ma'al madhab al-fiqhi. Kalau bahasa kitanya mungkin cara berinteraksi dengan mazhab fikih. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan yang namanya mazhab fikih. Kaifa nata'amal ma'a al-madhab al-fiqhi. Pola interaksi kita dengan mazhab fikih itu seperti apa atau seperti apa adanya. Nah, kalau saya rincikan di sini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, pola interaksi dengan mazhab fikih itu adalah dengan mempelajari fikih yang ada dalam mazhab itu sendiri. Dan ini yang jamak dilakukan di Nusantara kita secara khusus ya. Jadi dari Aceh sampai ke daerah mana itu ya, timur sana, itu interaksi dengan mazhab fikih Syafi'i ya ini pasti ada.
di mana kita mempelajari isi dari mazhab itu sendiri. Jadi fikih mazhab itu sendiri yang dipelajari. Lewat apa? Lewat buku-bukunya, Fathul Qorib dan seterusnya. Jadi yang dipelajari isi dari mazhab itu atau fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i yang kita bahas sekarang. Itu pola interaksi yang pertama. Yang kedua, pola interaksi terhadap mazhab fikih itu adalah mengenal mazhab itu sendiri. Kalau tadi kita mempelajari isinya, fikih dari mazhab itu, dari bab dari kitab Toharo sampai terakhir. Nah, yang kedua ini pola interaksinya adalah dengan mempelajari tentang mazhab Syafi'i itu sendiri. Nah, buku ini pola interaksinya yang nomor 2 ini. Jadi buku ini dia berada dalam pola interaksi yang nomor 2, mengenal mazhab itu sendiri. Ibarat bangunan, kalau mazhab itu sebuah bangunan, nah kita ingin mengenal bangunannya itu. Ada berapa lantai, ada berapa pintu, pintu masuknya sebelah mana, ada berapa kamar, nah begitu. Nah ini diantaranya. Dan mempelajari mazhab fikih secara umum dan khususnya fikih Syafi'i, itu setidaknya ya poin-poinnya atau bentuk-bentuknya bisa saya sebutkan sekarang. Pertama, mempelajari sejarah kemunculan dan perkembangannya. Jadi kita dituntut untuk mengetahui kapan munculnya mazhab fikih Syafi'i ini. Bagaimana sejarah munculnya, kemudian perkembangannya seperti apa. Dan di buku ini juga ada. Ya, kalau kita lihat daftar isinya, bisa dilihat di situ. Itu di bagian 4, ya, di bab 4, bab 5. Nah, itu berbicara tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan dikira buku ini mengenalkan fikih mazhab Syafi'i itu, isi dari mazhab Syafi'i, tidak. Ini buku ini adalah dalam rangka memperkenalkan mazhab fikih itu, bukan bicara tentang isi atau fikih dari mazhab Syafi'i. Kalau mau mengenal fikih mazhab Syafi'i ya di buku-bukunya, buku langsungnya. Yang kedua, mengenal tokoh-tokoh mazhab Syafi'i itu sendiri, atau ulama-ulama mazhab Syafi'i itu. Nah, di sini juga ada. Itu ada di, kalau di buku ini disebutkan di bab ketiga, ya, pembangun mazhab Syafi'i. Jadi kita harus mengenal juga rijal al-madhab Syafi'i itu, tokoh-tokohnya. Kalau pelopornya atau katakanlah muassisnya ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu kan ada ulama-ulama yang melanjutkan estafetnya. Nah, itu kita mengenal. Itu termasuk namanya pola interaksi nomor 2, mengenal mazhab Syafi'i itu. Oleh sebab itu kita akan jumpa banyak buku-buku biografi, tobakat-tobakat yang menjelaskan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi begitu luar biasanya ulama kita dahulu. Ada tobakat Syafi'i yang dikarang oleh Ibn Salah, lalu diringkas oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada tobakat Syafi'i yang karang Ibn Kathir. Ada juga tobakat Syafi'i yang karangan Al-Imam Asnawi dan seterusnya. Sampai saya punya di rumah itu tobakat Syafi'iyah yang dikarang oleh Asy-Syarqawi kalau saya tidak salah, salah satu syekh Jami' Al-Azhar. Itu semua untuk memperkenalkan tokoh-tokoh madhab ulama Syafi'i. Nah, kalau ada di antara kita ustaz-ustaz ini yang punya niat buku yang nanti jadi amal jariah dia, ini jadi ide nih. Susunlah satu buku biografi yang isinya tobakat ulama Syafi'iyah Nusantara. Cari, kumpulkan semua ulama-ulama yang bisa dideteksi, bisa dipastikan atau diduga kuat dia ketika hidupnya mazhabnya mazhab Syafi'i. Kumpulkan. Itu sangat berguna. Ya, sangat berguna sekali. Karena kita kurang produktif, maka buku-buku yang model itu jarang ada di Indonesia. Kalau bisa nanti antum Ustaz. Ya. Kalau nggak bisa secara Nusantara ya secara Riau dulu. Tobakat ulama Syafi'iyah Riau gitu, atau Sumatera paling tidak. Jadi terdokumentasikan siapa saja ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dari masa ke masa. Kemudian ada lagi bentuk mengenal mazhab fikih itu dengan mengenal literatur mazhabnya, mengenal buku-bukunya, maraji'-maraji'nya. Itu juga penting. Jadi yang merasa dia itu mazhab Syafi'i, pecinta dan pengikut mazhab Syafi'i sejati, ya harus mengenal dia. Dia harus tahu buku-buku apa saja,
buku-buku ummahat dalam mazhab Syafi'i itu apa. Terutama buku Imam Syafi'i apa saja. Ya, apa saja buku-buku Imam Syafi'i itu. Murid-muridnya Al-Muzani, Al-Buwaiti dan sebagainya, dia harus tahu. Syukur-syukur kalau dia ada bukunya itu sekarang dicetak, beli. Imam An-Nawawi itu dan ulama yang lain ya, di antara pelayanan mereka dan bentuk perhatian mereka terhadap mazhab Syafi'i itu apa? Mereka bukan hanya sekedar mengenal tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah dari masa ke masa sampai masa dia. Mereka juga sampai mengumpulkan dan mengoleksi buku-buku atau literatur-literatur yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah sebelumnya. Maka dalam bukunya yang bernama At-Tahqiq, buku yang terakhir beliau tulis tapi tidak selesai, itu dia sebutkan di situ di mukadimahnya, dia sudah mengumpulkan sekian ratus buku-buku atau literatur mazhab Syafi'i. Berarti ini kan dia punya perhatian besar terhadap mazhab Syafi'i itu. Ya, nah kadang-kadang kita cuma di rumah punya Fathul Qorib, iya kan? Punya cuman ya matanya lagi, habis Suja pula lagi yang ada. Ini namanya cintanya belum begitu ini. Ini. Jadi harus tahu literatur mazhab Syafi'i itu apa saja yang ini, yang utama sampai hari ini. Juga ada tasjirnya, ada ranji-ranjinya, itu penting juga. Itu wujud perhatian kita terhadap ulama mazhab Syafi'i ini. Kemudian lagi ada namanya mengenal konsep dan kaidah mazhab Syafi'i. Kita harus tahu istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i itu. Gelar-gelarnya, gelar-gelar seperti Al-Qadi, ya, kalau disebut Qadi dalam buku-buku literatur mazhab Syafi'i siapa maksudnya? Kalau disebut Syekh siapa pula dan seterusnya. Nah, ini namanya mengenal konsep atau kaidah-kaidah yang ada dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Nah, ini juga menjadi perhatian atau bentuk dari mengenal pola berinteraksi dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian baru yang C atau yang ketiga, pola berinteraksi dengan mazhab Syafi'i itu adalah melayani mazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi kalau saya urut tadi baru sekedar mempelajari isi mazhabnya, ya, dari bab kitab Thaharah sampai akhir. Yang kedua, mengenal bangunan mazhab Syafi'i itu sendiri dengan bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, khidmah al-madhab Syafi'i, melayani mazhab Syafi'i itu sendiri. Ini dah tahapan yang lebih tinggi lagi nih cintanya nih. Apa saja bentuk khidmahnya? Di sini saya bisa sebutkan, menggali hukum-hukum terkait dengan masalah-masalah yang baru terjadi. Katakanlah an-nawazil umpamanya, ya, peristiwa-peristiwa baru yang dia menuntut hukumnya apa dikaji. Nah, itu kita perlu istimbat, perlu kita gali agar tahu kita hukumnya. Dengan cara apa? Dengan menyelami kaidah-kaidah dan literatur-literatur fikih Syafi'i. Nah, ini sudah ada jelas ini. Terutama saudara-saudara kita dari NU itu terkenal dengan, kalau bagi saya pribadi itu punya keistimewaan terhadap dalam hal mereka itu bisa mencari ibarat itu apa? Redaksi-redaksi dalam buku-buku fikih Syafi'i itu. Kalau masalahnya A, maka mereka akan bisa mencari dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu teks-teks ulama Syafi'i yang berkenaan dengan masalah itu. Itu enggak kelawan itu NU itu. Dan itu memang coraknya. Corak istimbat fikih ala NU, Syafi'i NU itu tadi. Mereka berangkat dari buku-buku fikih Syafi'i yang ada, mereka akan mencari ibarahnya. Ya, itu luar biasa itu. Dan itu khidmah namanya, melayani fikih Syafi'i itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk mendalami dan mengembangkan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini yang masih kurang. Ini yang masih kurang. Beda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi yang ada di India. Mereka itu selain dari memang belajar hadis, ya, tapi motif mereka yang kedua adalah melayani mazhab Hanafi itu, fikih mazhab Hanafi itu dengan teks-teks hadis. Ini yang sangat luar biasa sekali. Makanya salah seorang pakar hadis di Mesir itu, dokter kita mungkin tahu, Syekh Mahmud Said Mamduh, ya, itu balik namanya. Said Mamduh, saya sering ketukar. Said, itu Mamduh aja saya ingat belakangnya. Saya pernah lihat videonya itu di internet itu, dia bilang, kalian
kita ini dulu kata dia, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini, ulama kita dulu itu orangnya ahli-ahli hadis kata dia. Sebutlah Imam Baihaqi, Imam Nawawi ahli hadis. Ibnu Hajar. Jadi ulama-ulama besar mazhab Syafi'i dahulu kata dia, itu adalah tokoh-tokoh pengkaji dan pakar hadis. Nah, sayangnya kata dia itu yang kendor sekarang. Maka kata dia, orang sebelah ketika dia mengatakan ini pendapatnya ini enggak berdalil ini. Ya, ini mana dalilnya? Umpamanya nih didebat oleh orang sebelah, dia bilang ini mana dalilnya? Lalu kita jawab, dalam Iyanah mengatakan begini. Tak bisa kata Syekh itu. Enggak bisa, itu enggak masuk barangnya, jurusnya enggak masuk. Harus dengan hadis juga kata dia. Jadi bermainnya di hadis. Mereka menyerang kita dari hadis ini, kita bantah juga dengan hadis. Nah, saya ketika mendengar video itu, iya juga itu. Maka pakar-pakar hadis, ya tuan guru kita harapkan khidmatul madhab dari sisi apa? Al-qawaid al-hadithiyahnya dan hadis-hadis hukumnya. Dan ini sudah ada zaman dahulu. Coba lihat ulama-ulama Syafi'i kita yang pakar hadis itu. Mereka melayani fikih madhab Syafi'i ini dengan mengumpulkan, dengan mentahrij buku-buku fikih Syafi'i. Sebutlah contohnya Ibnu Hajar, ada namanya At-Talkhisul Habir. Ada lagi buku-buku hadis yang disusun oleh Ibnu Mulaqqin. Itu semuanya apa gunanya? Itu untuk memperkuat mazhab Syafi'i dari sisi hadis. Jadi kalau ada orang mau menyalahkan mazhab Syafi'i dari sisi hadis, tunggu dulu. Tahu, kita sudah punya. Jadi kumpulkan juga bukunya. Nah, sekarang coba lihat, kita cukup, kita ini boleh dikatakan hanya berpatokan pada ya kalau sudah ada hadis di buku itu ya sudah selesai. Jadi ketika dibantah nanti hadisnya dhaif loh. Masalahnya ini sanadnya ini, kita gimana menjawabnya? Karena kita tidak membaca buku-buku takhrij hadis yang ada di buku-buku fikih Syafi'i. Satu lagi yang menarik, ulama-ulama Syafi'i dulu bikin buku tersendiri yang judulnya, temanya tentang adillatu buku fikih tertentu. Contoh, kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi itu dikhidmah oleh Ibnu Mulaqqin kalau tidak salah. Dia bikin buku namanya Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj. Jadi apa kira-kira dalil-dalil hadis yang bisa dijadikan untuk apa kira-kira hadis yang dia bisa dijadikan dalil untuk buku fikih yang bernama Minhajut Talibin itu. Dia kumpulkan. Luar biasa tuh. Jadi kalau ada orang bilang mata Nabi Suja tak berdalil, ya kita tanggapi dengan positif saja. Kita carikan hadis-hadisnya, bikin buku sendiri yang isinya apa? Dalil-dalil buku fikih mata Nabi Suja umpamanya. Begitu luar biasanya ulama kita dulu. Ada lagi tuh yang Ibnu Katsir rahimahullah. Dia bikin buku namanya Irsyadun Nabi fi Adillatit Tanbih. Jadi ada buku fikih madzhab Syafi'i dulu yang mutadawal, familiar dipakai oleh para tulabul ilmi di zaman Ibnu Katsir itu. Namanya At-Tanbih karangan Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab itu. Tapi At-Tanbih ini sama dengan mata Nabi Suja, enggak pakai dalil. Memang murni dah santannya, udah ada saripatinya aja. Nah, beliau ingin berkhidmah, ingin melayani kitab Tanbih itu. Dan dia sebutkan di mukadimahnya, saya termasuk orang yang Allah berikan anugerah hafal kitab kitab At-Tanbih itu. Lalu dia ingin menjelaskan apa dalil-dalil dari hadis Quran yang bisa membackup buku Tanbih itu. Nah, pertanyaannya, seperti apa khidmah para asatidz, para ulama Syafi'iyah kita hari ini? Itu dia yang penting. Ya. Dan terakhir, ini baru mukadimahnya, minta maaf lah nanti. Berikutnya, pola atau bentuk-bentuk pelayanan terhadap mazhab Syafi'i itu adalah dengan mencetak atau menerbitkan literatur mazhab fikih klasik yang masih dalam bentuk makhtutot, dalam bentuk salinan tangan ya, manuskrip namanya. Itu yang masih juga kita masih kurang. Kalau Timur Tengah sudah mulai. Baru-baru ini saya membeli buku namanya kitab At-Ta'jiz. Ya, At-Ta'jiz ini buku yang di zamannya itu populer bukunya, terkenal. Dan buku yang kalau Imam Asnawi menyebut Kitabun Nafis,
buku yang sangat berharga, At-Ta'jiz. Itu baru dicetak, baru terbitkan. Setelah sekian lama hanya terkurung dalam maktabah, ya, dalam perpustakaan dalam bentuk tulisan tangan. Nah, itu dia. Maka kita membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti ini. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu mengenai sekilas tentang dalam bahasa saya tadi, kaifa nata'amal ma'a madhhabina asy-Syafi'i. Bagaimana kita berinteraksi dengan fikih, dengan mazhab Syafi'i ini secara khusus, ya. Nanti mazhab lain bisa juga dia meniru ini, bisa. Baik, sekarang kita coba masuk ke dalam buku ini. Untuk biografi penulisnya bisa dilihat di halaman belakang, ya, situ ada. Kalau kita ragu-ragu nih kaleng-kaleng atau apa, penulisnya bisa dilihat di situ. Siapa guru-gurunya, kemana dia belajar, bisa dilihat. Jadi tidak diragukan lagi. Kemudian itu mengenai biografi penulisnya. Saya pernah baca, tapi lupa bukunya di mana, bukunya apa. Beliau ini, Syahrudin Abbas ini, begitu besar perhatian dan kecintaannya terhadap fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ketika dia sakit, yang nanti sakitnya itu tak lama meninggal. Bayangkan itu, ketika dia sakit, dirawat di rumah sakit. Murid-muridnya datang ke sana. Apa kata dia ke murid-muridnya? Tolong carikan saya pelajar atau orang lah, ya, orang-orang yang dia sudah punya basic ilmu ini, dan dia ingin mendalami fikih Syafi'i. Tolong pertemukan saya dengan dia. Saya akan gembleng, saya akan didik dia untuk menjadi katakanlah penganut, pemeluk, pendekar mazhab Syafi'i sejati. Sampai sebegitunya dia memikirkan mazhab Syafi'i itu. Di saat-saat dia sakit menjelang wafatnya, masih mikir itu juga dia. Bagaimana nanti mazhab Syafi'i ini tidak diserang, tidak lenyap. Dia masih mikirkan itu. Perlu buzzer kayaknya nih. Ya, bukan buzzer lah bahasanya. Butuh pendekar-pendekar. Nah, ya. Baik. Kalau kita lihat daftar isinya, di baca buku ini, sebelum kita baca semuanya, kita perlu mentasawurkan isinya, ya, dengan cara melihat daftar isi apa saja isinya. Jadi kita lihat di sini bab pertama itu sejarah ringkas Imam Syafi'i. Berarti ini tokoh, ini biografi muassis, pendiri mazhabnya, pendiri mazhab Syafi'i itu sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Ini mutlak tahu kita, ya. Kalau kita merasa memang saya bermazhab Syafi'i, nah harus tahu. Kemudian yang bab yang kedua itu uraian tentang fatwa. Kalau ini boleh dikatakan kajiannya tentang konsep atau kaidah bermazhab. Itu bahasa saya, ya. Di bab kedua itu bicara tentang konsep atau kaidah bermazhab. Yang di sini dia kupas tentang hukum, tentang fatwa, ijtihad, mazhab dan lain sebagainya. Nah, mengenai sejarah atau biografi Imam Syafi'i nanti bisa dilihat di buku yang banyak, ya. Supaya kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mau menipu kita. Banyak buku-buku biografi Imam Syafi'i yang sudah dibikin munfarid atau mufrad tersendiri. Yang terkenal itu buku karangan Imam Al-Baihaqi, Manaqib Al-Imam Syafi'i, 2 jilid. Itu isinya biografi Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada orang bilang, kalau nanti ada yang dia berargumen dengan pernyataan Syafi'i, umpamanya tentang celaan dia kepada tasawuf, apalagi tentang bid'ah, cek ke sana. Celaan dia terhadap ilmu kalam, cek ke sana. Dari sisi sanadnya, dari sisi maksudnya apa, ya. Nah, itu diantara faedah kita mempelajari biografi Imam Syafi'i ke buku-buku yang membahas itu. Baik, bab yang kedua tadi tentang konsep atau kaidah mazhab Syafi'i. Nah, saya hanya membahas ini nanti, bab kedua ini. Kemudian bab yang ketiga, pembangun mazhab Syafi'i. Ini bolehlah kita sebut tentang rijalnya, tokoh-tokoh atau ulama-ulama Syafi'i dari masa ke masa. Termasuk di dalamnya ini tentang literaturnya. Kita lihat situ poin nomor 7 itu tentang kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Isi-isi kitab-kitab fikih Syafi'i. Nah, ini penting dibaca nih, terutama yang mengajarkan fikih Syafi'i di pesantren atau di madrasah.
Kemudian bab yang ke-4 dan 5 ini berbicara tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Baik, seperti saya katakan tadi, saya hanya fokus pada bab yang kedua. Itu pun tidak semua poin, ya, tidak semua poin. Saya hanya ambil poin yang nomor 1 dulu, halaman 47 di sini. Kalau situ 46 saya lihat. Fatwa agama pada masa Nabi. Setelah saya baca, beliau mengatakan bahwa isinya, ya, untuk poin yang nomor 1 itu, di zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat itu mudah mengetahui hukum-hukum agama ini. Kenapa? Karena Nabi hidup. Jadi kalau ada masalah-masalah yang timbul, mereka tinggal nanya ke Nabi. Ya, mereka tinggal nanya ke Nabi atau bertanya kepada sahabat yang sahabat ini tahu hukumnya langsung dari Nabi. Jadi tidak sulit, dan itu pola atau katakanlah cara umat Islam waktu itu mengenal atau mencari atau mengetahui hukum-hukum agama. Kemudian halaman poin yang kedua, halaman 51 di sini, kalau situ 50, fatwa agama sesudah Nabi wafat. Nah, kalau tadi ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, terutama zaman sahabat dan tabi'in, itu bagaimana caranya umat Islam waktu itu mempelajari atau mengetahui hukum Islam. Nah, beliau di situ menjelaskan bahwa ini perlu catat nih. Ini poin penting. Para sahabat Nabi itu banyak jumlahnya, ribuan. Di situ disebutkan ketika Nabi melaksanakan haji wada saja, itu yang ikut sekitar 70 ribuan. Pertanyaannya, apakah semua sahabat Nabi itu mujtahid? Tidak. Jadi ternyata sebanyak itu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, tidak semuanya tingkat keilmuannya, pendalaman ilmu agamanya sampai pada level mujtahid. Ya, tidak sampai. Tak usahlah separuh, seperempat sampai. Ya, ini perlu kita pahami dulu. Ini juga sudah ini bisa ditemukan dalam bidang studi namanya Tarikhut Tasyri', bisa dilihat nanti. Ya, Tarikh at-Tasyri', sejarah pensyariatan agama Islam, itu bisa dijumpai di situ nanti. Bahwa para sahabat yang jumlahnya sebanyak itu tidak semuanya ulama, begitu bahasa lebih mudahnya. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi ulama itu seperti Imam Syafi'i semua. Oh tidak. Ini bukan berarti saya menurunkan level sahabat, tidak. Jadi para sahabat itu dalam artian tidak semuanya ulama. Ya logis saja, karena tidak semua sahabat itu yang memang diberikan Allah kemudahan untuk ikut Nabi kemana-mana, menghafal hadis. Tidak. Bahkan kalau saya tidak salah, tak semua sahabat juga yang hafal Quran. Tidak semua sahabat yang hafal Quran. Ada yang cuma hafal sekian surat, sekian juz. Nah, ini cara berpikir atau fakta sejarah yang harus kita pahami dulu. Tidak semua sahabat Nabi yang ulama, tidak semua sahabat Nabi yang menghafal Quran. Nah, sahabat Nabi yang memang dia itu mujtahid, sampai ke level mujtahid, sampai ke level mufti, ya tentu dia bisa menggali hukum langsung. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar umpamanya, Utsman, Ali. Nah, itu karena mereka memang tingkat keilmuan agamanya mendalam, karena memang berinteraksi dengan Nabi itu sering, ya. Ya tentu mereka bisa berijtihad sendiri dengan kemampuan yang mereka punya. Tapi para sahabat-sahabat yang mungkin jumpa Nabi sekali saya seumur hidup, habis itu dia balik lagi ke pelosok kampungnya, ya, bagaimana mereka mempelajari hukum agama Islam? Berijtihad? Tidak. Gimana? Bertanya. Bertanya ke siapa? Bertanya ke para sahabat yang memang derajatnya juga mujtahid atau mufti. Nah itu dia. Ada satu kasus, nanti kalau saya salah ceritanya nanti mohon dokter kita, tuan guru kita meluruskan. Ada satu perang di mana ada sahabat terluka kepalanya, dalam musim dingin pula, kepala terluka. Malam itu dia ihtilam pula, mimpi basah pula. Tentu mandi kan. Nah akhirnya kena kondisi dingin, kepala terluka pula. Dia bertanya ke kawannya, gimana nih, saya mimpi basah nih,
Apakah saya harus mandi juga? Kawan ini menjawab, iya. Akhirnya apa? Mandi. Disiram semua, termasuk luka yang menganga mungkin di kepala itu. Apa jadinya? Pingsan, sampai mati. Sampai mati ya? Entah. Baik. Akhirnya apa? Sahabat ini, katakanlah dia pingsan. Nah, apa jadinya? Nabi ketika sampai berita ini ke beliau, beliau bukan memuji, oh hebat sahabat itu ya. Tidak, malah mencela sahabat yang memberikan jawaban, ya tetap mandi, pokok siram tua. Nah itu artinya, berarti ini menunjukkan fakta bahwa ada sahabat Nabi yang dia tidak sampai ke level mujtahid. Nah ini perlu catat betul. Itu mengenai poin yang kedua. Kemudian poin yang saya ambil poin yang ke-7 ya. Poin kelima. Poin kelima. Kalau poin ketiga ini syarat-syarat untuk jadi imam mujtahid, baca sendirilah. Kayak itu menggambarkan apa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang ulama agar dia sampai ke level mujtahid mutlak, mujtahid madhab, katakanlah, mujtahid fatwa dan seterusnya, dan ke bawah lagi kalau ada. Itu ada kriterianya. Kriterianya bukan harus S1 jurusan syariah, enggak. Enggak juga harus S3 jurusan syariah di Al-Azhar, enggak. Ijazahnya enggak, syaratnya ada. Silakan baca di situ ya. Kemudian nomor 4 mazhab-mazhab dalam fikih. Nah, ini di sini beliau menjelaskan bahwa mazhab fikih itu sebetulnya banyak. Pada awalnya banyak jumlahnya. Cuman tidak banyak yang tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Karena murid-muridnya tidak berkhidmat, tidak memberikan khidmah yang maksimal terhadap pendapat-pendapat gurunya. Berbeda dengan 4 mazhab ini. 4 mazhab yang sampai hari ini masih ada. Kenapa dia bisa ada sampai hari ini? Ya, secara sebab musabab ya. Karena para ulamanya, murid-murid langsung dari imam itu, imam mazhab itu, betul-betul melayani mazhab itu. Dibukukan, diajarkan, dikembangkan. Kalau ada yang kritik, dijawab. Itu yang membuat 4 mazhab itu langgang sampai sekarang. Nah, mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Al-Lais di Mesir, siapa lagi Al-Auza'i, ya memang karena tidak maksimal para murid-muridnya melayani pendapat gurunya sehingga tidak bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah, tinggal 4 ini. Jadi jangan dibayangkan, inti poin dari yang keempat ini adalah jangan bayangkan hanya 4 mazhab saja dari zaman tabi'in katakanlah, atau setelah tabi'in itu sampai sekarang. Enggak, banyak, cuman yang bertahan lama ini 4. Kemudian poin yang kelima, masih adakah imam mujtahid? Nah, berapa lama? Masih adakah imam mujtahid? Nah, ini di sini beliau menjelaskan bahwa imam mujtahid, ya, ulama mujtahid ya. Beliau mengatakan ada 2 pendapat di situ kata dia. Ada ulama yang mengatakan tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan ada yang berpendapat ulama imam mujtahid itu boleh tidak ada dalam satu masa. Jadi ketika ada satu masa yang tidak ada lagi ulama situ, ulama yang sampai ke level mujtahid, bolehkah itu terjadi? Boleh kata dia. Dan itu ada ulama berpendapat. Ada lagi ulama yang berpendapat enggak boleh kata dia. Di satu masa itu tidak ada ulama mujtahid. Jadi harus ada ulama mujtahid di setiap zaman. Intinya begini, dia mengatakan bahwa ulama mujtahid itu berat kriterianya. Sehingga untuk bisa sampai ke sana itu memang berat ya, sangat perjuangannya sampai sana itu sangat berat. Sehingga dia mengatakan kalau memang Anda sanggup kata dia, sanggup merasa diri sanggup, ya sudah jalan aja kata dia. Tunjukkan fatwa Anda. Nanti biarkan orang nyeleksi. Bertahan lama apa tidak? Dipakai orang apa tidak? Tapi kalau rasanya tidak sanggup kata dia, ya sudahlah, jadi penumpang mobil aja lah. Dosa jadi supir. Lebih aman kata dia jadi penumpang aja. Itu intinya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah bolehkah bertaklid kepada imam mazhab, kepada imam-imam? Nah, ini jawabannya boleh atau tidak ini melihat status kita dalam ilmu agama itu sendiri.
Jadi ada tiga level kedalaman level orang dalam memahami ilmu agama itu. Yang paling tinggi mujtahid, paling bawah muqallid atau orang awam lah ya. Yang menengah ada, yang menengah itu artinya dia nggak muqallid, dia ulama, tapi tak sampai ke level mujtahid. Nah, di tiga. Nah, kalau ditanya boleh nggak bertaklid, boleh nggak bertaklid kepada imam-imam untuk yang orang yang level pertama, yang awam? Jawabannya bukan boleh lagi, wajib. Wajib dia. Kalau enggak, apa dia harus menggali sendiri? Ya, nggak mungkin. Itu orang yang jual salah lauk, tak pandai baca Quran umpamanya. Ketika ada masalah, perlu dia tahu hukumnya, apa kita wajibkan dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak usahlah Sahih Bukhari, suruh buka Fathul Qorib ya mungkin tak bisa. Bukan mungkin, pasti tak bisa. Kalau memang dia basicnya tak pernah ya, bukan berarti yang penjual salahu itu semua sama, enggak. Ya ada dia alumni pesantren, pandai baca kitab, cuman mungkin kena profesinya itu ya. Ini jangan salah paham nanti. Jadi yang levelnya awam, ya dia memang harus taklid dalam artian dia harus bertanya kepada ulama-ulama yang diperbolehkan berfatwa. Nah itu dia. Yang kedua tadi, yang ke atas, yang level atas mustahid, bolehkah dia bertaklid? Ya nggak boleh, haram. Jadi hukum bertaklid itu pertama wajib, yang kedua haram. Yang haram siapa? Yang haram beristihad, haram bertaklid, ulama yang mujtahid tadi, baik itu mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, dia harus beristihad itu. Nah, yang di tengah-tengah inilah yang jadi persoalan. Ya, kayak kami inilah pernah belajar di pesantren, pandai sedikit baca kitab, hafal sedikit fatwa ulama. Nah, kami ini atau ustaz yang lain itu hukum dia bertaklid gimana? Nah, hukum dia bertaklid berdasarkan buku-buku usul fikih yang saya baca itu juga kembali ke bawah, dalam artian taklid juga. Maka saya ini udah sekian tahun belajar fikih nih umpamanya, tapi sebelum mampu untuk beristihad, memilih pendapat yang kuat saya nggak bisa. Menganalisa dalil masing-masing, mana yang kuat, ini lemah, ini kuat, nggak bisa saya. Ya sudah, ke bawah mas. Level Anda penting bawah, artinya Anda bukan jadi awam enggak. Anda, tugas Anda berarti taklid. Bukan levelnya ke bawah jadi enggak. Tugasnya itu sama dengan tugas muqallid tadi. Orang awam tadi itu taklid. Tapi kalau dia memang punya kemampuan, bisa mentarjih, ya sudah, naik ke atas. Cuman dia belum tentu tak sampai juga ke mujtahid mutlak. Dia tetap mentarjih pendapat-pendapat hasil istihad orang. Berarti dia hanya bisanya mentarjih baru. Nah itu. Jadi ini penting sekali diketahui. Kemudian dalil-dalil kaum anti mazhab. Nah, di sini dia sebutkan beberapa dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang anti mazhab. Pada umumnya itu dalilnya itulah pernyataan ulama-ulama mazhab itu sendiri. Seperti Imam Syafi'i. Kata Syafi'i, kalau kalian jumpa pendapat saya berbeda dengan hadis atau jumpa hadis sahih berbeda dengan pendapat saya, campakkan pendapat saya, ambil hadis itu. Tuh kata dia. Yang lebih sore lagi, jangan diikuti saya. Itu kan, jangan taklid ke saya. Itu lebih sore lagi tuh. Nah ini dalil ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa tak boleh bertaklid. Nah jawabannya apa? Jawabannya secara umum, pernyataan Imam Syafi'i yang model itu sebetulnya secara isi betul. Gak mungkin lah Syafi'i bilang, kalau jumpa nanti hadis sahih berbeda dengan pendapat saya, campakkan hadis, pegang pendapat saya. Kalau itu kata Syafi'i, bubar kita, tidak usah pakai Syafi'i. Kurang ajar berarti kan? Justru itu menunjukkan Imam Syafi'i itu tawadu, dan itulah semestinya. Karena standarnya adalah standar kebenaran bukan pendapat ulama, memang Quran hadis, sepakat kita itu. Dan itu pula yang dipakai oleh para imam-imam mazhab itu. Kalau jumpa pendapat saya yang bertentangan dengan hadis sahih, tolong buang pendapat saya, ambil hadis sahih. Itu luar biasa itu prinsip beliau itu, dan itu kita harus ikuti. Baik itu
kalangan awam, apalagi ulama. Cuman yang jadi persoalan adalah dalam penerapannya. Dalam menerapkan ucapan Syafi'i ini yang kita kadang-kadang nggak paham. Oke, kata Syafi'i tadi, kalau jumpa hadis sahih beda dengan pendapat saya, buang pendapat saya, ambil hadis sahih. Pertanyaannya, orang awam bisa tidak menerapkan itu secara langsung? Nggak bisa. Yang bisa itu ya sekali Al-Muzani kalau dibawakan ke toko-toko ulama Syafi'i juga. Si Muzani penjual salau yang tak belajar ilmu agama, mana bisa dia? Hadis sahih aja nggak tahu. Apalagi coba menganalisa, ini hadis sahih, ini pendapat Syafi'i, bertentangan nggak ya? Mana bisa dia? Jadi ucapan Syafi'i itu betul. Bil aini wa ra's kata bahasa Mesirnya. Siap, laksanakan Imam Syafi'i. Kita ikuti. Tapi dalam menerapkannya, itu dia. Orang awam ujung-ujungnya juga taklid juga. Saya tahu hadis ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Dari mana coba? Dari ulama Syafi'i juga. Berarti kan saya taklid lagi. Saya taklid juga. Itu dia. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ada orang sebelah bilang, oh, pendapat hadis ini, pendapat Imam Syafi'i antum ini dhaif ini, ya. Kunut kan? Nah, ini hadis yang ada dipakai dalam hadis Syafi'i ini dhaif ini, lemah ini. Dah, tinggalkan. Kan Imam Syafi'i dah bilang, ambil sunnah, buang pendapat saya. Ya tinggal kita bilang, saya ini awam. Saya tak tahu ini hadisnya sahih apa tidak, saya tak tahu. Saya juga tidak tahu apa iya nih bertentangan apa tidak. Cuman saya bertanya kepada ulama-ulama yang saya nilai itu ulama Syafi'i yang tahu hadis dan paham pendapat Syafi'i. Kata dia, hadis ini enggak dhaif. Kalau sudah begitu saya ikut pendapat dia. Selesai. Apakah orang yang sebelah tadi berhak mengatakan ente fanatik mendahulukan Syafi'i daripada hadis Syafi'i? Enggak, salah dia. Dia yang enggak sadar kalau dia itu juga awam juga. Coba yang ngaji-ngaji itu dengar kata gurunya, hadis ini yang dipakai oleh ulama Syanu dalam hadis Syanu itu dhaif, maka tidak bisa pakai dalil. Direkam ya, tahu dia jadi baik. Itu apakah dia otomatis langsung jadi mustahid? Tidak kan? Awam juga, dia tahu hadis itu dhaif, dia tahu pendapat Syafi'i itu lemah, bertentangan hadis ini, itu kan dari gurunya. Dan gurunya juga saya yakin belum tentu juga itu hasil dia. Hasil baca buku juga kan? Berarti dia dengan gurunya muqallid juga. Dalam artian bertaklid juga. Beda level mungkin ini awam betul nih. Kalau ini dia tullabil ilmi, lulusan Universitas Arab Timur Tengah ini. Itu aja mungkin bedanya. Dia bisa baca teks langsung. Kalau ini enggak, dia dengar saja di masjid. Nah, pada dasarnya awam juga dia. Nah, baik. Tidak lama. Kemudian terakhir. Saya makan semua waktu. Bolehkah tidak bermazhab? Bolehkah tidak bermazhab? Nah, itu balik lagi ke awal tadi. Kalau kita orang awam nih, ya mau tidak mau bermazhab dalam artian bertanya kepada ulama. Karena ulama-ulama kita Syafi'i, akhirnya kita ini terbentuk dengan sendirinya pendapat-pendapat yang kita ikuti ini pendapat ulama Syafi'i. Kalau Anda hidup di Arab Saudi, ya Anda warga Saudi yang situ banyak ulama Hambali, Anda akan terbentuk oleh lingkungan sendiri sehingga Anda menjadi pengikut mazhab Hambali dan seterusnya. Kalau mujtahid ditanya, boleh nggak dia bermazhab? Lah, dia punya mazhab sendiri. Masa dia Imam Syafi'i ikut mazhab Hanafi? Kan tidak mungkin. Dia sendiri punya mazhab. Ya sudah. Jadi dia tidak bertanya lagi ke ulama lain. Dia sendiri sudah bisa membahasnya. Kemudian terakhir, bolehkah menganut banyak mazhab? Kalau maksudnya di sini adalah bertanya dalam hal-hal yang